memasuki proses CAD, di sini saya menggunakan software SolidWorks untuk membuat baut M8 x 40 mm. Pertama-tama kita masuk ke menu top lane, kita klik kanan, pilih sketch. Kita membentuk circle, karena ini baut M8 jadi kita buat sepanjang 8 mm. Kita zoom, kita checklist, masuk ke menu features, extrude boss sepanjang 40 mm. Lalu kita checklist, memasuki menu atas atau top dari silinder yang kita buat tadi untuk membuat poligon. Kita pilih klik kanan, sketch, pilih poligon, lalu kita pilih bebas dulu untuk sementara, parameter 6 untuk membentuk heksagon. Kita pilih smart dimension pada poligon yang kita buat tadi, lalu kita pilih sepanjang 13 mm atau sesuai standar dengan baut M8 itu sendiri. Kita checklist, lalu kita features, extrude boss, mana ya guys? kita pilih sepanjang 5 mm. Jika sudah, kita checklist, lalu kita membuat chamfer pada poligon yang kita buat tadi atau kepala baut. Kita pilih chamfer, kita pilih edge dari atas heksagon yang kita buat tadi. Sudah, langsung kita buat 1 mili. Checklist, jika sudah selesai, langsung masuki ke pembuatan ulir. Pilih menu insert, menu features, menu thread, kita pilih edge dari perbatasan antara silinder dengan heksagon yang kita buat tadi atau kepala baut. Memasuki, kita beri offset terlebih dahulu supaya ada ruang yang belum terkena ulir sepanjang 10 mm. Lalu kita buat ulir tersebut 30 mm supaya mencapai ujung dari baut atau silinder yang kita buat tadi. Jika sudah, kita pilih metric die, lalu ukuran dari pitch tersebut adalah M8 x 1,25, cartridge. Jika sudah, kita checklist, dan baut M8 x 40 mm sudah selesai. Nah, setelah proses CAD selesai, kemudian masuklah kita ke tahap CAE atau Computer Aided Engineering. Nah, ayo kita pahami cara kerja dan salah satu elemen struktural paling mendasar yang kita buat, yaitu baut. Sambungan baut standar adalah di mana baut tunggal melewati lubang dua komponen dan diamankan dengan mur. Saat mur dikencangkan, ulir baut dan mur saling mengunci. Putaran mur menarik ulir baut ke bawah dan menyebabkan baut meregang. Peregangan ini menciptakan gaya tarik atau tensile force pada baut. Gaya tarik ini menarik kedua komponen yang disambung agar saling kontak dan menekannya bersama-sama.
Gaya tekan yang menahan komponen ini disebut gaya penjepit atau clamping force. Hal yang sama terjadi pada sekrup atau baut yang disambung ke lubang berulir. Gaya tersebut diciptakan dengan mengencangkan baut, bukan mur. Gaya tarik awal yang sengaja diberikan pada baut atau sekrup ini disebut preload. Preload sangat kuat. Ini membuat sambungan lebih kuat, lebih tahan terhadap kerusakan lalah atau fatigue damage, dan jauh lebih kemungkinannya untuk gagal. Cara kerja preload untuk meningkatkan kapasitas beban sambungan bergantung pada jenis beban. Sambungan diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Jika beban bekerja sepanjang sumbu baut, itu adalah sambungan tarik atau tension joint. Dan jika beban bekerja tegak lurus terhadap sumbu baut, itu adalah sambungan geser atau shear joint. Mari kita lihat tension joint. Dalam sambungan ini, beban yang diterapkan mencoba memisahkan kedua komponen. Tanpa preload, sambungan akan memulai terpisah segera setelah beban diterapkan, karena beban tersebut akan meregangkan baut. Namun, ada perbedaan jika baut diberi preload. Misalnya kita beri preload 1500 Newton. Saat beban eksternal diterapkan, hanya sebagian kecil dari beban yang ditanggung oleh baut. Sebagian besar energi beban eksternal digunakan untuk mengurangi gaya penjepit atau clamping force antara kedua komponen. Dalam kasus ini, beban 1000 Newton mengurangi gaya jepit sebesar 900 Newton dan hanya meningkatkan beban baut sebesar 100 Newton. Komponen yang disambung biasanya jauh lebih kaku daripada baut. Ini seperti sistem pegas. Beban eksternal sebagian besar ditanggung oleh pegas komponen yang kaku, sehingga baut yang lebih fleksibel hanya menanggung sedikit beban tambahan. Jika beban eksternal terus meningkat, gaya jepit akan mencapai 0. Pada titik ini, kedua komponen mulai terpisah. Setelah gaya penjepit hilang, beban tambahan apapun yang diterapkan sepenuhnya akan digantung oleh baut, sehingga baut tersebut putus. Kegagalan pada tension joint dianggap terjadi setelah gaya jepit diatasi, karena sambungan cenderung gagal segera setelahnya. Dalam aplikasi kritis, seperti sambungan flansa pipa, menjaga gaya jepit sangat penting untuk mencegah kebocoran. Preload juga sangat bermanfaat untuk sambungan yang mengalami beban siklik dan beresiko mengalami kegagalan lelah atau fatigue failure. Karena baut preload hanya menanggung sebagian kecil dari keseluruhan beban siklik, baut akan memiliki umur lelah yang jauh lebih panjang daripada baut tanpa preload. Sekarang, yuk kita lihat sambungan geser atau shear joint. Dalam skenario ini, menerapkan preload pada baut sangat berguna karena gaya jepit yang dihasilkan menciptakan gaya gesek atau frictional force yang menahan pergeseran antara kedua komponen. Gaya gesek sama dengan gaya normal atau gaya yang tegak lurus dengan permukaan, dikalikan dengan koefisien gerak atau mu. Pada shear joint, gaya normal adalah gaya penjepit yang sama dengan preload. Misalnya preload 1000 Newton dan koefisien gesek adalah 0,3, menghasilkan gaya gesek total 300 Newton. Selama gaya geser atau shear load yang diterapkan lebih kecil dari gaya gesek, baut sebenarnya tidak merasakan beban geser. Seluruh beban geser ditahan oleh gesekan. Sambungan yang dirancang untuk menggunakan gesekan ini disebut sambungan tahan geser atau slip resistant joint. Jika beban geser melebihi gaya gesek, sambungan akan tergelincir dan komponen akan bersentuhan langsung dengan baut. Ini disebut kontak tumpuan atau bearing contact. Sambungan yang dirancang dengan sengaja untuk menahan beban melalui kontak tumpuan atau yang telah tergelincir disebut sambungan tumpuan atau bearing joint. Bearing joint dapat gagal dalam beberapa cara, seperti kegagalan tarik dalam material yang dijepit, kegagalan tumpuan di mana lubang baut memanjang, atau tear out di mana material di tepi robek. Bearing joint juga dapat gagal karena kegagalan geser pada baut. Untuk menghindari ini, sebaiknya jangan biarkan ulir baut masuk ke dalam bidang geser atau shear plane. Area penambang ulir yang lebih kecil akan menghasilkan tegangan geser yang lebih besar, dan baut akan gagal pada beban yang lebih rendah. Desain yang cerdas dapat membantu mengurangi resiko kegagalan geser. Konfigurasi geser tunggal memiliki satu bidang geser. Dengan sedikit perubahan pada desain, kita dapat mendapatkan geser ganda atau double shear, di mana dua penambang melintang menahan gaya geser. Ini menjadi dua tegangan geser, memungkinkan sambungan menahan beban geser yang jauh lebih besar. Nah, seringkali sambungan dikenai kombinasi beban tarik dan geser. Sangat penting untuk dihitung. Beban tarik yang signifikan akan mengurangi gaya jepit dan karenanya juga mengurangi gaya gesek. Inilah mengapa pemodelan CAE atau Computer Aided Engineering dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ini sangat penting dalam merancang struktur yang aman dan andal. Selanjutnya adalah proses CAM untuk membuat baut, Computer Aided Machining. Di sini saya menggunakan software SolidWorks dengan menggunakan fitur SolidWorks CAM.
Yang langkah pertama yaitu kita memilih mesin yang ingin digunakan. Sini saya menggunakan mill metric. Lalu yang kedua stock manager, yaitu memilih bahan atau bentuk yang ingin kita sesuaikan. Bentuk awalnya seperti balok, silindris ataupun semacamnya. Bahan-bahannya saya menggunakan aluminium alloys dan bentuk awalnya saya menggunakan bentuk silindris. Lalu kita menentukan koordinat sistemnya. Di sini saya menggunakan koordinat sistem yang di bawah. Lalu extract machinable features. Lalu generate operation plan. Selanjutnya generate tool path. Dan di sini kita bisa langsung simulasikan proses millingnya seperti apa.